Prinsip dan tujuan pewarnaan bakteri. Yang pertama, untuk mempermudah pengamatan bakteri dengan menggunakan mikroskop. Yang kedua, memperjelas ukuran dan bentuk bakteri. Yang ketiga, melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri seperti dinding sel dan vakuola. Yang keempat, menghasilkan sifat-sifat fisik dan kimia yang khas dari bakteri dengan zat warna. Faktor yang mempengaruhi pewarnaan bakteri. Yang pertama, fiksasi. Fiksasi dapat dilakukan dengan cara fisik dan dengan pemanasan atau freeze drying, atau dapat juga dengan menggunakan bahan kimia seperti saffron, phenol, dan formalin. Serta fiksasi yang paling sering digunakan dalam pewarnaan bakteri adalah membuat lapisan suspense bakteri di atas gelas objektif, kemudian dikering anginkan dan dilewatkan beberapa kali di atas nyala api. Yang kedua, peluntur zat pewarna. Peluntur zat pewarna adalah suatu senyawa yang menghasilkan warna dari sel yang telah diwarnai. Peluntur zat warna berguna untuk menghasilkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop. Yang ketiga, substrat. Zat warna asam atau basa dapat bereaksi dengan senyawa-senyawa tertentu. Oleh karena itu, senyawa-senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat akan berpengaruh pewarnaan. Yang keempat, intensifikasi pewarnaan. Zat warna dapat diintensifikasikan dengan cara menambahkan murdan, yaitu suatu zat kimia yang dapat menyebabkan sel-sel bakteri dapat diwarnai lebih intensif karena zat warna terikat lebih kuat pada jaringan sel. Yang kelima, zat warna penutup atau zat warna lawan atau counterstain. Zat warna lawan adalah suatu zat warna basa yang berbeda warnanya dengan zat warna mula-mula yang digunakan. Pewarnaan bertingkat. Pewarnaan bertingkat dapat digunakan untuk membedakan berbagai jenis bakteri. Pewarnaan bertingkat digolongkan menjadi dua, yaitu pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam. Pewarnaan gram merupakan salah satu teknik pewarnaan bertingkat yang dapat membedakan bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Pewarnaan gram membutuhkan 4 macam larutan yang berbeda, yaitu zat warna dasar, murdan, zat warna penutup atau zat warna lawan, dan zat peluntur warna. Berikut ini adalah tahap-tahap pewarnaan gram. Pertama, pewarnaan sel menggunakan zat warna dasar atau kristal violet. Kedua, pemberian murdan pada sel yang telah diwarnai, misalnya dengan larutan ion. Yang ketiga, pencucian dengan pelarut atau dekolorisasi, yaitu dengan alkohol. Yang keempat, pemberian zat warna. Pemberian zat warna penutup atau zat warna lawan, yaitu safranin. Sel-sel bakteri yang bersifat gram positif adalah bakteri yang mengikat zat warna dasar dengan kuat sehingga tidak dapat dilunturkan oleh zat peluntur dan tidak dapat diwarnai lagi oleh zat warna lawan. Pada pengamatan mikroskopik, sel-sel bakteri gram positif tampak berwarna biru ungu atau violet. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang daya pengikat zat warna dasarnya tidak kuat sehingga dapat dilunturkan oleh zat peluntur dan dapat diwarnai kembali oleh zat warna lawan. Pada pengamatan mikroskopik, sel-sel bakteri ini tampak warna merah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pewarnaan gram. Yang pertama, perubahan keasaman atau pH. Yang kedua, penyimpangan cara pewarnaan. Yang ketiga, komposisi medium. Yang keempat, umur bakteri. Yang kelima, perlakuan khusus. Yang kedua, pewarnaan tahan asam. Pewarnaan tahan asam merupakan pewarnaan bertingkat yang mengukur ketahanan dari sel yang telah diwarnai terhadap
dekolorisasi oleh asam. Sifat tahan asam dari Mycobacteria dan Actinomycetes tertentu disebabkan karena kadar lemaknya yang tinggi. Pewarnaan dari bakteri ini membutuhkan pemanasan dengan zat warna yang afinitasnya kuat terhadap sel-sel bakteri tersebut. Setelah diberi zat warna, sel tersebut akan sukar dilunturkan warnanya. Pewarnaan tahan asam meliputi pewarnaan dengan carbon fusing panas, dekolorisasi dengan larutan alkohol asam, dan pemberian zat warna lawan pada sel bakteri. Bakteri yang bersifat tahan asam akan lebih lambat dilunturkan warnanya oleh asam daripada bakteri lain, dan mempertahankan zat warna asal setelah pemberian zat warna lawan. Dalam pengamatan spora, bakteri diperlukan pewarnaan tertentu yang dapat menembus dinding sel spora. Pewarnaan tersebut adalah dengan penggunaan larutan hijau malakit 5%, dan untuk memperjelas pengamatan sel vegetatif juga diwarnai dengan larutan safranit 0,5%, sehingga sel vegetatif ini berwarna merah. Dengan demikian, ada atau tidaknya spora dapat teramati. Bahkan, posisi spora di dalam tubuh sel vegetatif juga dapat diidentifikasi. Namun, ada juga zat warna khusus untuk mewarnai spora, dan di dalam proses pewarnaan melibatkan treatment pemanasan, yaitu spora dipanaskan bersamaan dengan zat warna tersebut sehingga memudahkan zat warna tersebut untuk meresap ke dalam dinding pelindung spora bakteri. Harry Fogg dan Wheeler 1988. Ada beberapa metode pewarnaan granula, diantaranya adalah Lefler, Albert, dan Neisser. Dari ketiga metode tersebut, metode yang sering digunakan adalah metode Neisser. Sedangkan metode Albert dan Lefler kurang populer karena tidak diajarkan pada praktikum mikrobiologi. Tetapi pewarnaan metode Albert sering dibahas pada buku terbitan WHO. Granula metakromatik disebut juga granula colludin. Granula metakromatik tidak hanya ditemukan pada Corynebacterium diphtheriae, tetapi juga di beberapa bakteri selain bakteri tersebut, fungi, algae, dan protozoa. Tujuannya adalah terdapat 3 jenis pewarnaan granul dengan tujuan yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Pertama, metode Albert untuk melihat granula bakteri. Pada metode Lefler, yaitu untuk mengamati ada tidaknya granula metakromatik atau foliation pada sel bakteri. Pada metode Neisser untuk mewarnai granula. Prinsipnya yaitu prinsip metode Albert. Pada pengecatan dengan toluidin blue, granula bakteri akan berwarna ungu karena bersifat metakromatik dan tidak akan larut oleh air, sehingga pada pemberian safranin warna granula tetap ungu. Sedangkan pada sitoplasma warna dari toluidin blue akan larut oleh air dan mengambil warna hijau dari pigmen. Prinsip metode Lefler. Pada prosedur Lefler gunakan zat warna sederhana metilen biru. Granula tampak berwarna biru gelap dan sitoplasma bakteri berwarna biru terang. Prinsip metode Neisser. Pengecatan dengan Neisser A dan B menyebabkan granula bebas Ernst atau Pulcherel berwarna violet hitam. Cat Neisser C tidak berubah. Pewarnaan flagela bakteri adalah salah satu metode pewarnaan struktural yang digunakan untuk mewarnai flagela bakteri. Flagela merupakan suatu filamen sitoplasmatik panjang yang terdapat di permukaan dinding sel bakteri. Bagi bakteri, flagela berfungsi untuk motilitas atau pergerakan, bertahan hidup, dan sebagian bertanggung jawab sebagai faktor penyebab penyakit. Tidak semua jenis bakteri memiliki flagela, sehingga pewarnaan flagela membantu untuk mengidentifikasi spesies bakteri. Pewarnaan kapsul ialah metode pewarnaan diferensial yang dikhususkan untuk melihat bagian kapsul dari suatu bakteri. Pewarnaan kapsul merupakan gabungan antara pewarnaan sederhana dan pewarnaan negatif. Sedangkan pewarnaan kapsul bisa dilakukan dengan menggunakan nigrosin, merah kongo, atau tinta Cina. Setelah ditambahkan pewarna yang tidak menembus kapsul, maka kapsul dapat tampak dengan menggunakan mikroskop cahaya. Pewarnaan negatif atau tidak langsung. Pewarnaan negatif merupakan salah satu teknik pewarnaan di mana sel bakteri tidak diwarnai, tetapi yang diwarnai adalah latar belakang.
Cara tidak langsung ini memiliki keuntungan dibanding cara langsung, yaitu menghasilkan pandangan sel bakteri yang lebih tepat, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai ukuran dan bentuk sel bakteri. Zat warna yang digunakan pada teknik ini adalah zat warna asam. Contohnya eosin yang biasanya digunakan dalam bentuk garam natrium eosin. Natrium eosin akan mengionisasi menjadi ion natrium dan eosin dengan kekuatan warnanya pada ion eosinat yang bermuatan negatif. Zat asam lain yang dapat digunakan adalah nitrasil. Oleh karena kekuatan warna dari zat asam ini terletak pada ion negatif, maka tidak dapat berikatan dengan ion negatif lain, sehingga zat warna ini tidak dapat mewarnai sel bakteri yang bermuatan negatif. Sebaliknya, zat warna ini akan berkumpul di sekeliling sel.